Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dari kelas PAI 3E NIM 175. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai thariqat-thariqat yang ada di Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai thariqat-thariqat yang ada di Indonesia. Sebelum mengenal mengenai macam-macam thariqat yang ada di Indonesia, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian dari thariqat itu sendiri. Secara bahasa atau secara etimologi, thariqat diartikan sebagai jalan, cara, sistem, metode, mazhab ataupun aliran. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, thariqat itu sendiri diartikan sebagai cara atau metode yang ditempuh oleh salik atau pengikut thariqat dengan cara melakukan penyucian diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Macam-macam thariqat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah thariqat Qadiriyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Persebarannya itu berasal dari daerah timur, kemudian ke Tiongkok, dan akhirnya sampai ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Thariqat ini merupakan salah satu jenis thariqat yang berkembang paling pesat dan banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Bukti persebarannya itu berupa pesantren-pesantren di Pulau Jawa seperti pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Meranggen di Jawa Tengah, pesantren Tebuireng di Jombang. Thariqat ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dari adanya bacaan manaqib bertuliskan bahasa Arab dan biasanya dibacakan ketika acara-acara tertentu. Bacaan ini berisi mengenai riwayat hidup dan pengalaman sufi Syekh Abdul Qadir. Untuk macam yang kedua yaitu thariqat Rifaiyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Abul Abbas. Penyebaran dari thariqat ini terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, dan juga Sulawesi. Pengaruh dari ajarannya yaitu dibuktikan dengan adanya penabuhan rebana dalam wirid, tarian, dan permainan debus, yaitu menikam diri dengan sepotong senjata tajam, berjalan di atas api, serta makan pecahan kaca dengan diiringi zikir-zikir tertentu. Permainan ini banyak berkembang di Sumatera dan juga di Sunda, khususnya di Banten, Jawa Barat. Untuk yang ketiga yaitu thariqat Naqsyabandiyah. Thariqat ini didirikan oleh Muhammad Bawuddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Naqsyabandiyah ini memiliki persebaran yang sangat luas seperti Turki, Bosnia, dan Asia, salah satunya ke Indonesia. Penyebaran thariqat ini banyak dibawa oleh pelajar dan jamaah haji dari Mekah. Persebarannya meliputi berbagai wilayah di Minangkabau, Sumatera Barat. Thariqat Naqsyabandiyah ini mengajarkan mengenai zikir-zikir yang sangat sederhana, tetapi lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Untuk thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Samaniyah. Thariqat ini didirikan oleh Muhammad Saman yang merupakan guru yang terkenal dan pengajarannya banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Ciri khas dari thariqat ini yaitu saat berzikir menggunakan suara yang keras dan melengking, khususnya saat mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Di Indonesia sendiri, wilayah persebarannya
mayoritas di daerah Aceh. Thariqat ini disebarkan oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Beliau mengajarkan doa-doa dan juga zikir yang termuat dalam rotib saman yang didapatkan dari Syekh Saman. Seiring berjalannya waktu, rotib saman ini berubah menjadi suatu tarian rakyat yang dikenal dengan nama Seudati, yang hingga saat ini masih terkenal di daerah Aceh. Untuk thariqat yang kelima yaitu thariqat Kholwatiyah. Thariqat ini didirikan oleh Zahiruddin dan merupakan cabang dari thariqat Suhrawardiyah. Di Indonesia sendiri tersebar di daerah Banten yang disebarkan oleh Syekh Yusuf Al-Kholwati Al-Makassari pada saat kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam pelaksanaan suluk yang ada pada thariqat ini sangat sederhana, sehingga membuat banyak masyarakat Indonesia mengikuti thariqat ini. Ajaran dari thariqat ini yaitu terdapat 7 tingkatan untuk membawa jiwa dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yaitu terdapat peningkatan dari nafsu amarah, kemudian lawamah, muhammah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan juga nafsu kailah. Untuk thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Al-Haddad. Thariqat ini didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Beliau merupakan seorang pencipta dari rotib Haddad dan banyak menulis kitab-kitab mengenai ilmu tasawuf. Thariqat ini banyak dikenal di Hadramaut, Yaman, Indonesia, India, Hijaz, dan juga Afrika Timur. Wasiat dari Al-Haddad yang penting adalah muraqabah, yang berarti orang akan selalu diawasi oleh Tuhan. Dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zamannya, dalam segala perbuatan dan kehendaknya, dalam segala keadaan aman dan bahaya, kala lahir dan kala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dan diawasi oleh Tuhan. Thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Khalidiyah. Thariqat ini merupakan cabang dari Naqsyabandiyah di Turki yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok thariqat Khalidiyah ini diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi. Thariqat ini berisi mengenai adab berzikir, tasawuf dalam thariqat, adab suluk, tentang syekh dan makomnya, tentang riba dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi mengenai beberapa persoalan yang diterima dari bermacam-macam daerah. Untuk thariqat yang terakhir yaitu thariqat Syadziliyah. Thariqat ini didirikan oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Hasan Ali Asyadzili yang masih memiliki keturunan dengan Hasan putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Thariqat ini muncul pada abad ke-8 Hijriah dan di Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak tersebar thariqat ini. Pokok ajaran dari thariqat Syadziliyah ini yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang, ridho dengan pemberian Allah sedikit ataupun banyak, dan kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.